Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau bahas ya untuk aplikasi pinjaman online yaitu Kredito ya. Nah, ini untuk resiko gagal bayar. Nah, jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Kredito ya? Oke, ini aku ulas kembali ya untuk gagal bayar di aplikasi Kredito. Soalnya dari teman-teman udah banyak juga yang menanyakan ya untuk informasi terbarunya. Untuk aplikasi Kredito ini gagal bayarnya udah pernah aku bahas ya sebelumnya di tahun 2021 ya. Untuk gagal bayar di Kredito ya udah pernah aku bahas. Untuk pertanyaan sih masih biasa ya yang ditanyakan, apakah ada desa lapangannya, apakah akan sebar data ya atau menghubungi nomor di luar kontak darurat ya, seperti itu. Pertanyaan yang umumnya sih seperti itu ya. Oke, yang pertama aku bahas aplikasinya dulu ya. Untuk Kredito ini legal ya, bisa Anda cek di website resminya OJK ya. Untuk perusahaan fintech lending berizin ya, Anda di situ bisa cari untuk nama sistem elektroniknya yaitu Kredito, lalu untuk alamat websitenya yaitu kredito.id, lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Fintech Digital Indonesia ya. Jadi untuk aplikasi Kredito ini legal ya, berizin di OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Aku ini juga mau kasih contoh ya penagihan dari Kredito ya guys. Jadi ini penagihan melalui pesan WhatsApp ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya, pesannya seperti ini, aku mau bacain. Selamat pagi ya Bapak atau Ibu. Di sini ada namanya ya, saya privasi. Kami dari Kredito ingin memberitahukan perihal tagihan Kredito Bapak atau Ibu yang sudah terlambat 1 hari ya. Rencananya mau dibayarkan jam berapa hari ini, seperti itu. Jadi ini terlambat 1 hari ya, ada pesan dari Kredito penagihan ya. Lalu di bawahnya juga ada pesan lagi ya, coba dicarikan dulu dana talangnya, kami tunggu maksimal hari ini ya, seperti itu. Jadi ini telat sehari nagih ya. Kalau nagihnya sih bukan hanya lewat pesan WhatsApp ya, di telepon juga, seperti itu. Ada di sini bisa diambil kesimpulan ya, kalau si DC-nya ini nyuruh ya, coba dicarikan dulu dana talangnya, seperti itu. Nah ini kadang dari teman-teman ya, kadang kalau merespon telepon ataupun pesan dari DC ya untuk penagihan seperti ini, kalau nyuruh-nyuruh nyari dana talang ya, Anda kadang terpancing ya. Terpancing dalam arti Anda saat ini gagal bayar kan, nggak punya uang, seperti itu. Sedangkan ini suruh nyari dana talang, yang artinya mungkin Anda harus minjem lagi, seperti itu. Entah itu minjem di online ataupun di offline ya. Misal di online Anda mungkin minjem lagi ke pinjol lain, seperti itu, untuk nutupin ini. Misalkan minjem ke offline, mungkin Anda minjem ke keluarga, tetangga ataupun saudara, seperti itu. Kalau menurut saya, kalau Anda disuruh nyuruh nyari dana talang, mendingan nggak usah ya, seperti itu. Kenapa? Karena Anda akan resiko lagi ntarnya. Misalkan Anda nyari dana talang, minjem lagi ke pinjol, sama aja ya kan, tutup lubang gali lubang, seperti itu. Gak beda juga Anda kalau minjem ke offline, juga minjem ke saudara, ke teman, ke tetangga, sama-sama aja, utang dibayar pakai utang, seperti itu. Mending kalau DC-nya nagih terus Anda disuruh nyari dana talang, mending Anda jawab aja saat ini belum ada dananya, seperti itu. Jadi Anda jangan mau suruh nyari dana talang ya. Soalnya untuk nyari dana talang kan sekarang Anda gagal bayar, nggak punya uang, seperti itu. Lalu pengen bayar uang dari mana kan, seperti itu. Nah di sini disuruh nyari dana talang, artinya Anda harus minjem lagi kan, seperti itu. Akhirnya tutup lubang gali lubang, yang tadinya punya pinjaman di satu aplikasi mungkin jadi 2 aplikasi, 3 aplikasi, seperti itu. Oke, ini salah satu contoh ya, mungkin dari teman-teman juga punya kesamaan ya, seperti itu. Ditagih sama DC suruh nyari dana talang ya, seperti itu.
mendingan Anda jangan nyari dana talang kalau ujung-ujungnya ngutang lagi seperti itu. Oke. Lalu yang kedua, ini untuk aplikasi Kredito kadang juga muncul di Aku Laku ya, seperti itu. Ya, buat teman-teman yang pengguna Aku Laku pasti udah pada tahu ya. Biasanya kalau Anda minjem dana KTA ya di Aku Laku, itu kadang muncul ya, di bawahnya itu ada pilihan, ada asetku, ada UKU kalau nggak salah ya, lalu ada Kredito juga ya, seperti itu. Jadi baru-baru ini aku cek, memang muncul di Aku Laku ya untuk aplikasi Kredito seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ditanyakan ya banyak soal DC lapangan seperti itu. Gimana Bang, udah ada DC-nya belum ya, seperti itu. Jadi sejauh ini sih belum ada yang dikunjungi. Jadi yang gagal bayar di Kredito ini yang mungkin udah lama sampai dengan saat ini sih belum ada yang dikunjungi ya. Jadi informasi yang saya dapat itu belum punya DC lapangan. Tapi kita tunggu aja ya untuk kedepannya, mungkin ada informasi terbaru. Kalau ada informasi terbaru aku bakalan sampaikan ke teman-teman semua ya, seperti itu. Yang jelas untuk saat ini sih belum ada DC-nya ya, jadi belum ada yang dikunjungi ke rumah. Tapi mungkin buat teman-teman yang sekarang udah gagal bayar dan pernah dikunjungi, mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain tahu dan juga masukan untuk saya, seperti itu. Tapi yang jelas sebelumnya kan aku udah pernah bahas ini Kredito ya, sekitar 10 bulan 11 bulanan yang lalu, hampir 1 tahunan ya. Kalau sampai dengan saat ini sih belum ada ya yang komentar saya pernah dikunjungi, itu belum ada. Yang intinya untuk saat ini belum ada DC lapangannya ya. Jadi intinya buat teman-teman nggak usah panik ya kalau untuk gagal bayar di aplikasi ini. Yang pertama itu nggak sebar data ya, paling menghubungi ke kontak darurat. Lalu untuk aplikasi Kredito ini kalau untuk dibandingkan dengan aplikasi yang lain, untuk penagihannya sih nggak terlalu nggak terlalu barbar ya. Mungkin nggak setiap hari nelponin, nggak. Biasanya ini kalau telat sehari 2 hari paling sih dikasih peringatan kayak seperti pesan seperti tadi, seperti itu. Nggak gencar nelponin terus itu nggak. Justru gencarnya itu kalau udah telat bayar biasanya itu lebih dari 1 minggu ya, 1 minggu 1 bulan. Kadang memang lumayan sering nelpon ya, seperti itu. Yang jelas seperti itu ya. Untuk sebar data enggak, paling menghubungi ke kontak darurat. Lalu untuk DC lapangannya pun belum ada ya, seperti itu. Jadi penagihan pun masih secara online, seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.